Tingkir. Raden Hadiwijoyo atau Mas Karebet abad ke-14 adalah masa peradaban Hindu di Indonesia, di mana kerajaan Majapahit berkuasa dengan masa keemasannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Dengan patih Gajah Madanya yang terkenal dengan sumpahnya, tidak akan makan buah palapa sampai seluruh Indonesia bersatu. Pada akhir abad ke-14 kerajaan Hindu mulai runtuh sejak Kesultanan Demak yang beragama Islam di utara Jawa, musuhnya, mulai bangkit di bawah rajanya Sultan Bintoro atau Raden Patah. Pada tahun 1527 Sultan Bintoro menyerang kerajaan Majapahit Hindu yang terakhir di Kediri. Keluarga kerajaan melarikan diri dari istana. Di antaranya adalah Kebo Kenanga, putra dari Raja Andayaningrat, raja terakhir Majapahit. Kebo Kenanga beserta keluarganya dan juga prajurit pengikutnya melarikan diri dan menetap di hutan Pengging di sebelah timur Gunung Merapi sebagai pengungsi. Mereka bekerja keras membersihkan hutan dan mendirikan pemukiman baru bagi keluarga dan pengikutnya. Kebo Kenanga menukar agamanya menjadi Islam dan namanya menjadi Ki Ageng Pengging. Ki di muka namanya menandakan bahwa dia adalah guru agama. Kemudian dia berteman dengan guru-guru agama Islam yang lain, di antaranya adalah Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang. Akan tetapi kakaknya, Kebo Kanigara, menolak untuk memeluk agama Islam. Dia pergi masuk hutan dan menjadi pertapa. Setelah 2 tahun berdiam di Pengging, Ki Ageng Pengging mendapatkan seorang anak yang diberi nama Karebet. Dia lahir sewaktu ayahnya sedang menikmati pertunjukan wayang beber atau wayang karebet. Maka itulah namanya Karebet. Ki Ageng Pengging menjadi guru agama yang terkenal dan desanya menjadi makmur karena kepemimpinannya. Sementara itu Raja Demak, Sultan Bintoro, tidak senang dengan kemakmuran Pengging. Pengging adalah daerah kekuasaanku. Mengapa pimpinan Pengging tidak pernah datang kepadaku dan membayar pajak? Sultan berkata kepada gurunya Sunan Kudus. Jadi apa menurut pemikiran Anda? Kata Sunan Kudus. Saya ingin Anda pergi ke Pengging dan katakan kepada Ki Pengging agar datang menghadap saya. Sekarang juga, kata Sultan. Sunan Kudus bersama 7 orang prajurit Demak bersenjata lengkap pergi ke Pengging guna menemui Ki Ageng Pengging. Dia bertemu dan berhadapan muka dengan Ki Ageng Pengging di rumahnya. Setelah bercakap-cakap mengenai masalah-masalah yang ringan sifatnya, sampailah kepada hal yang prinsip. Jadi mengapa saudara tidak pernah datang ke istana dan menghadap Baginda secara langsung? Kata Sunan Kudus, saya mohon maaf belum dapat datang sekarang disebabkan banyak hal di Pengging yang harus diselesaikan. Tolong sampaikan permintaan maaf saya kepada Baginda, kata Ki Ageng Pengging. Saya datang ke sini atas perintah Raja guna meminta kepada Anda datang ke istana guna menghadap Raja. Sekarang juga, ini adalah perintah, apakah kamu mengerti? Kata Sunan Kudus. Situasi menjadi semakin kritis. Sunan Kudus memegang hulu kerisnya, demikian juga Ki Ageng Pengging. Nampaknya keduanya siap untuk berkelahi. Beberapa waktu kemudian mereka saling menusukkan kerisnya. Sunan Kudus lebih banyak menyerang dibanding Ki Ageng Tingkir. Setelah beberapa lama tampak Sunan Kudus berhasil mengatasi lawannya dan memberikan satu tusukan pada lengan atas Ki Pengging. Disebabkan keris Sunan Kudus mengandung racun warangan, maka Ki Ageng Pengging mati seketika. Ketujuh prajurit pengawalnya dengan gerak cepat membentuk pengawalan kepada Sunan Kudus. Kemudian mereka mundur perlahan-lahan dengan keris di tangannya masing-masing. Ki Pengging tidak mempunyai pengawal yang profesional. Yang ada adalah rakyat sebagai petani dan pemukim baru. Mereka melihat pemimpinnya mati ditusuk dan mereka siap membela guna menyerang pengacau dari Demak. Tanpa diperintahkan, mereka segera menyerang para pengacau dari Demak. Tapi karena prajurit Demak memang profesional dalam berkelahi, maka mereka kalah. Kemudian para pengacau Demak ini pulang kembali ke Demak. Rakyat di Pengging sangat bersedih dengan kematian pemimpinnya. 40 hari kemudian, istri Ki Ageng Pengging pun meninggal dunia disebabkan kesedihan yang mendalam. Mas Karebet tinggal sendirian sebagai yatim piatu.
Teman-teman ayahnya sangat bersimpati dengan anak yatim yang malang ini, di antaranya Ki Ageng Tingkir. Dia memutuskan mengangkat anak. Disebabkan Karebet tinggal di rumah besar Ki Ageng Tingkir, maka Mas Karebet lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Rumah Ki Ageng Tingkir letaknya di lain desa. Rumah ini besar karena Ki Ageng Tingkir terkenal kaya raya. Tak berapa lama kemudian, Ki Ageng Tingkir pun meninggal dunia. Jadilah Nyonya Ki Ageng Tingkir janda. Sewaktu umur Jaka Tingkir genap 20 tahun, Nyonya Tingkir mengirimnya ke Ki Ageng Sela untuk menjadi muridnya. Pada waktu itu tidak ada sekolah formal. Yang ada hanyalah guru yang mengajarkan silat, seni bela diri tradisional, agama Islam, dan ilmu spiritualisme dan mistik. Ki Ageng Sela adalah guru yang terkenal sakti. Rumor mengatakan bahwa dia pernah menangkap kilat dari langit yang akan menghantam Masjid Agung Demak. Oleh sebab itu masyarakat percaya bahwa dia mempunyai kekuatan supernatural. Ki Ageng Sela juga mempunyai keturunan Ningrat Majapahit karena dia adalah anak dari Kidang Talengkas atau Jaka Tarub yang kimpoi dengan Dewi. Jaka Tingkir menghadap Ki Ageng Sela. "Engkau dapat belajar dari saya tentang ilmu apapun. Selamat datang, tapi dengan satu syarat, apakah kamu setuju?" kata Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela mempunyai kekuatan supernatural, oleh karenanya dia dapat membaca keadaan masa depan. Demikian pula dengan masa depan dari Jaka Tingkir. "Saya titipkan anak dan cucu saya kepadamu, bawalah dia di dalam kesenangan maupun kesusahan. Jangan tinggalkan mereka," kata Ki Ageng Sela. "Saya akan melaksanakan pesan guru semampu saya," kata Jaka Tingkir. "Saya percaya kepadamu. Jika saya tidak salah melihat, maka kamu diramalkan nantinya akan mendapat karunia dari Tuhan berupa kedudukan yang baik di masyarakat. Oleh sebab itu kamu harus selalu dekat dengan Tuhan dan menjalankan perintahnya." Jaka Tingkir adalah murid yang cerdas dan rajin. Semua ilmu dipelajari dengan baik, maka guru menjadi senang sehingga Jaka diangkat menjadi anaknya. Pada suatu malam Ki Ageng Sela bermimpi membabat hutan untuk membuat ladang. Sewaktu dia datang ke hutan, dia melihat Jaka Tingkir sudah ada di situ, bahkan sudah menebang beberapa pohon di situ. Kemudian dia terbangun. Dia berpikir tentang mimpinya. "Apakah arti mimpi ini?" Kata orang, "Mimpi membersihkan hutan berarti akan menjadi raja. Kalau begitu Jaka Tingkir akan menjadi raja suatu waktu." Ki Ageng Sela sebagai keturunan Ningrat Majapahit selalu berdoa memohon kepada Tuhan Yeme agar keturunannya kelak dapat menjadi raja suatu saat nanti. Dia berdoa agar harapannya dapat terkabul. "Jaka, pernahkah engkau bermimpi yang menurut kamu mimpi itu aneh?" tanya Ki Ageng Sela. "Pernah, Guru. Saya bermimpi bulan jatuh di pangkuan saya. Itu terjadi sewaktu saya bertapa di Gunung Talamaya. Dan sewaktu saya bangun, saya mendengar suara dentuman yang berasal dari puncak gunung itu," kata Jaka Tingkir. "Anakku, itu adalah mimpi yang bagus sekali. Untuk membuka tabir mimpi itu maka sebaiknya kamu pergi ke Demak dan menjadi abdi di sana guna merebut posisi yang baik di lingkungan istana. Saya akan berdoa untuk kesuksesan kamu," kata Ki Ageng Sela. Setelah Ki Ageng Sela memberi wejangan, dia melepas keberangkatannya menuju Demak. Sebelum pergi ke Demak, Jaka Tingkir mampir dulu menemui ibu angkatnya sekedar mengucapkan salam. Ibu angkatnya terkejut melihat anaknya pulang terlalu awal. "Apakah engkau sudah menyelesaikan tugas belajarmu?" "Tentu engkau adalah murid terpandai," kata Nyonya Tingkir. "Tidak, Ibu, tapi saya mendapat tugas untuk pergi ke Demak guna mengabdi ke istana," kata Jaka Tingkir. "Demak, koma." Nampak ketidaksenangan Nyonya Tingkir dengan Demak, karena dia teringat akan kematian ayah anaknya yang dibunuh oleh Sultan Bintoro. "Demak akan mengalami kemajuan dan saya akan mendapat suatu posisi yang bagus di kalangan istana. Demikian ramalan Ki Ageng Sela, guruku," kata Jaka. "Barangkali dia benar karena dia mempunyai kekuatan supernatural. Baiklah, saya mendukung rencana ini. Dan saya minta kamu untuk tinggal di saudaraku di desa Ganjur, pamanmu di sana sebagai lurah Ganjur.
Tinggallah di sini untuk 2 hari karena saya masih kangen dengan kamu, kata Nyonya Tingkir. Selama tinggal di rumah, Jaka bekerja di sawah bertanam padi. Selagi dia bertanam, ada orang menegur, "Hai Jaka, mengapa kamu masih ada di sini? Bukankah kamu harus ke Demak secepatnya?" Dia adalah Sunan Kalijaga, salah satu dari 9 orang suci yang pertama membawa agama Islam. Sebagai orang alim dia tahu akan masa depan Jaka, maka dia menganjurkan agar Jaka segera ke Demak. Kerajaan Demak dengan raja pertamanya adalah Sultan Bintoro atau Raden Patah. Beliau wafat pada tahun 1518. Sultan mempunyai anak-anak seperti di bawah ini. Yang pertama adalah Ratu Mas, beliau menikah dengan Pangeran Cirebon. Walaupun dia anak tertua, tetapi dia tidak berhak untuk menjadi raja, karena perempuan. Putra yang kedua adalah Pati Unus atau Pangeran Sabranglor. Dia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Pada waktu usianya 17 tahun dia ikut bertempur di Selat Malaka memerangi orang Portugis. Bantu-membantu dengan Sultan dari Malaka, Sultan Mahmud Shah. Oleh sebab itu dia bergelar Pangeran Sabranglor yang artinya pergi ke luar negeri. Setelah memerintah kerajaan selama 3 tahun dia dibunuh oleh seseorang. Rumor di masyarakat mengatakan bahwa yang membunuh adalah adiknya yang terkecil, Pangeran Trenggono. Anak ketiga adalah Pangeran Kanduruan atau Pangeran Sedalepen. Dia seharusnya berhak menduduki tahta kerajaan. Tapi sayang dia dibunuh oleh keponakannya sendiri, Pangeran Prawoto, anak tertua dari Pangeran Trenggono. Jadi kerajaan Demak berlumuran darah yang dilakukan oleh Sultan Trenggono beserta keluarganya. Jaka Tingkir akan menghadap Sultan Demak yang pada saat itu adalah Sultan Trenggono. Yang pertama dia kunjungi adalah Lurah Ganjur guna mendapat rumah penginapan. Dia serahkan surat dari ibu angkatnya kepada Ki Lurah. "Hai Jaka, kamu sekarang sudah besar. Saya teringat pada waktu saya berkunjung terakhir ke rumahmu. Engkau masih kecil, umur kamu 5 tahun. Kata Lurah Ganjur. Dia seorang pemuda ganteng, sopan dan kuat. Jadi saya kira dia akan mudah untuk menjadi abdi dalam istana, pikir Ki Lurah. Hai Jaka, besok adalah hari Jumat. Sultan akan sembahyang di Masjid Agung Demak. Jadi besok pagi-pagi kita bersama-sama akan membersihkan masjid. Diharapkan Sultan akan melihat kamu dan mengangkat kamu sebagai pengawalnya atau abdi dalam. Kata Ki Lurah. Terima kasih. Ini adalah kesempatan saya untuk melihat Sultan yang terkenal itu dari jarak dekat dan juga untuk pertama kalinya, kata Jaka Tingkir. Pagi-pagi sekali Ki Lurah beserta stafnya dan juga Jaka sudah berangkat ke masjid untuk bekerja, membersihkan masjid dan halamannya. Disebabkan Jaka terlalu tekun dengan pekerjaannya, dia tidak melihat atau menyadari kalau Sultan dan rombongannya sudah dekat akan melalui tempatnya. Jika dia pergi gitu saja maka dia akan membelakangi Sultan. Tetapi jika dia diam di tempat itu, tentu dia akan dilanggar oleh Sultan beserta rombongannya. Tempat dia sedang bekerja adalah di antara 2 kolam yang tempatnya sempit, tempat lalu Sultan. Tiba-tiba dia melompat melewati kolam. Itu adalah salah satu pelajaran silat yang diajarkan oleh Ki Ageng Sela. Sultan dan rombongan sangat terkejut, begitu juga Ki Lurah Ganjur. Sultan mendekati Lurah Ganjur dan memberi tanda agar anak muda tadi untuk datang menemuinya sesudah sembahyang Jumat. Ki Lurah Ganjur pucat mukanya. Hukuman apa yang akan dijatuhkan Sultan kepada Jaka Tingkir? Tingkir, tindakanmu tadi adalah melanggar kesopanan. Sultan berkenan menemuimu nanti setelah sembahyang Jumat. Saya harapkan Sultan tidak akan memberimu hukuman, kata Ki Lurah Ganjur. Saya minta maaf Paman. Saya tidak menyadari kalau Sultan dan rombongan tiba-tiba sudah ada di muka saya, kata Jaka Tingkir. Apa yang harus saya katakan kepada ibumu? Nyonya Tingkir, jika Sultan memberikan hukuman, kata pamannya, akankah dia memberi hukuman? Saya hanya melompati kolam, kemudian dihukum karena tindakan itu? Kata Jaka, dengan berbuat seperti itu kamu telah pamer kepandaian silatmu. Kamu tahu bahwa Demak ini adalah gudangnya master silat, kata pamannya. Tidak berapa lama kemudian Sultan beserta rombongan sudah keluar dari masjid dan menemui Jaka Tingkir. Siapakah namamu anak muda? Kata Sultan.
Nama saya Jaka Tingkir. Siapakah orang tuamu? Tanya Sultan. Orang tua saya bernama Ki Ageng Tingkir. Masih ada hubungan keluarga dengan Ki Lurah Ganjur. Bahkan saya juga bermalam di rumah Ki Lurah. Jawabnya. Kamu tidak pernah cerita bahwa kamu mempunyai seorang keponakan Ganjur. Anak muda, besok kamu menghadap saya di istana, kata Sultan. Pendek cerita, Jaka Tingkir diterima sebagai abdi dalam pegawai istana. 2 tahun kemudian dia diangkat sebagai tumenggung di kalangan militer kerajaan Demak. Karena dia pandai, cerdas, berilmu dan tahu membawa etiket kerajaan. Dia mengadakan reorganisasi kalangan militer di kerajaan dan melatih keterampilan prajurit Demak, yang menjadikan militer Demak cukup disegani. Sultan sangat senang dan puas kepada hasil kerja Jaka Tingkir, sehingga dia mengangkat anak kepada Jaka Tingkir. Disebabkan Jaka Tingkir adalah pemuda yang ganteng, maka banyak wanita-wanita mengharapkan menjadi kekasihnya. Pada suatu hari, selagi Jaka bertugas di istana, dia melihat seorang wanita cantik tanpa sengaja. Dia adalah Puteri Mas Cempa yang tinggal di Kaputren. Tidak seorang pun boleh masuk ke dalam Kaputren tanpa seizin Baginda. Puteri pun melihat dia, maka keduanya saling jatuh cinta. Mana mungkin Baginda mengambil mau saya sebagai menantu, karena saya hanyalah pemuda desa. Tapi melihat matanya, nampaknya dia jatuh hati juga sama seperti saya. Bagaimana cara saya mengutarakan rasa cinta saya kepadanya? Kalau saya tidak diperkenankan masuk ke dalam Kaputren? Itu adalah permasalahan Jaka, pikir Jaka Tingkir. Dia hampir melupakannya. Tapi pada suatu hari seseorang mengantar surat rahasia dari dia, Puteri. Dia mengundang datang ke Kaputren. Dia juga menyertakan peta jalan rahasia untuk sampai ke Kaputren sehingga tidak ada seorang pun mengetahui kehadirannya di Kaputren. Sejak itu terjadilah beberapa pertemuan rahasia di antara kedua pasang muda-mudi yang sedang dimabuk asmara. Sejauh ini lancar-lancar saja karena tidak ada yang tahu pertemuan tersebut. Hanya teman-temannya mencurigai dia sedang dilanda asmara karena sering kedapatan melamun. Pada akhirnya pengawal kerajaan melihat dari kejauhan. Jaka Tingkir bersama Puteri Mas Cempa berada di Kaputren. Kemudian melaporkan ke Baginda dan Baginda segera memanggil Jaka menghadapnya. Mengapa engkau berani melanggar aturan memasuki Kaputren? Tanya Sultan. Belum pernah Jaka melihat Sultan kelihatan semarah hari ini karena dia memang belum pernah berbuat kesalahan. Nafasnya menjadi sesak dan mukanya pucat. Dia tidak pernah berkata bohong, maka juga saat ini. Tuanku, saya dengan Puteri Mas Cempa sedang merundingkan sesuatu, katanya. Apa itu? Tanya Sultan. Kami berdua saling jatuh cinta, kata Jaka. Beraninya kamu. Kamu harus tahu dan menyadari. Kamu hanyalah pemuda rakyat biasa dari kampung, kamu hanyalah petugas layan istana kami. Mulai sekarang kamu dipecat dan dihukum. Kamu masuk hutan tanpa membawa senjata dan saya akan perintahkan semua prajurit Demak untuk menangkap kamu hidup atau mati. Saya akan umumkan bahwa kamu telah mencuri pusaka keramat kerajaan. Baju Antakusuma, sekarang pergi, saya tidak mau melihat kamu lagi, kata Sultan. Sangat buruk dan bahkan lebih buruk disebabkan mencuri baju Antakusuma berarti bukan saja prajurit Demak akan mengejarnya, bahkan semua rakyat Demak akan ikut mengejar. Maafkan saya Tuan, saya akan melaksanakan perintah Tuan. Bila saya gagal dan mati, maafkan saya dan Ratu Mas Cempa, kami berdua saling mencintai, kata Jaka. Kemudian dia pergi masuk hutan. Sepanjang itu tidak ada seorang prajurit pun yang mengikutinya guna membunuhnya. Sultan di balik itu merasa sangat tertekan dan penuh penyesalan karena dia sebenarnya membutuhkan. Dia sebagai prajurit yang baik, organisatoris yang handal dan seorang pemuda yang ganteng. Jaka adalah pemuda sempurna tanpa cacat yang dapat ditemukan. Bahkan dia adalah sempurna sebagai memantunya. Sultan tidak mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah berdarah biru dari kerajaan Majapahit. Musuhnya. Jaka meninggalkan Demak dengan cepat. Tanpa tujuan, hanya kesedihan yang mendalam dan frustrasi kehilangan kekasihnya Ratu Mas Cempa.
Sewaktu dia beristirahat di bawah pohon di suatu hutan, seseorang datang menghampiri. "Hai anak muda, mengapa kamu berada di hutan yang angker ini?" tanya orang tua. "Saya Jaka Tingkir dari desa Tingkir. Saya adalah anak dari Ki Ageng Pengging. Orang tua saya sudah meninggal dunia sewaktu saya masih muda. Kemudian saya diangkat anak oleh Ki Ageng Tingkir, jadi nama saya adalah Jaka Tingkir." Matanya menjadi basah karena menangis. "Oh anakku, ayahmu adalah temanku. Nama saya adalah Ki Ageng Butuh. Jadi apa yang terjadi dengan kamu sehingga kamu berada di hutan ini?" tanya Ki Ageng Butuh. Dan Jaka menceritakan apa yang terjadi. "Jadi apa rencana kamu selanjutnya?" "Saya tidak tahu, mungkin saya akan bunuh diri," kata Jaka. "Jangan lakukan itu anakku. Itu tidak baik. Saya tahu pikiran kamu sedang kacau karena kamu sedang mendapat kesulitan dan kesedihan yang mendalam. Alangkah baiknya jika kamu datang ke rumahku dan semuanya akan menjadi dingin dan tenang," kata Ki Ageng Butuh. Jaka Tingkir setuju atas saran itu dan menginap selama seminggu atau lebih di rumahnya. Ada juga di sana tetangganya, Ki Ageng Ngerang yang juga teman ayahnya. Kedua orang itu mengajarkan Jaka ilmu mistik dan ilmu spiritualisme yang membuat Jaka menjadi orang baik, sopan dan bijaksana. Sesudah 1 bulan, Jaka Tingkir ingin kembali ke Demak, mengharapkan Sultan sudah dapat melupakan dosanya dan dapat menerimanya seperti sebelumnya. Sesudah mengucapkan terima kasih dan salam kepada kedua gurunya, dia meninggalkan desa Butuh pergi ke Demak. Dia sampai ke pintu gerbang kerajaan dan menemui pengawal di sana yang masih mengenalinya sebagai tutor pendidikan kemiliteran. Mereka bercakap dan berdiskusi mengenai situasi istana. Tapi Sultan masih marah kepada Jaka, kata pengawal itu. Jaka sangat kecewa dengan keterangan itu. Dia meninggalkan Demak dan menuju Pengging, kota kelahirannya. Dia meninggalkan Pengging sewaktu dia berumur 2 tahun, maka tampak agak aneh kota itu. Dia bertanya kepada seseorang di jalan, di mana kuburan ayahnya. Dia pergi ke kuburan ayahnya guna memberikan bunga. Dia tertidur di kuburan karena dia terlalu lelah berjalan. Dia bermimpi seseorang datang kepadanya dan berkata, "Anakku Karebet, jangan bersedih, jangan biarkan hidupmu menjadi sia-sia. Jadi kamu harus pergi ke desa Banyu Biru dan temui Ki Buyut Banyu Biru. Jadilah muridnya dan patuhi semua perintahnya. Aku adalah ayahmu, Ki Ageng Pengging." Dia terbangun dan merasa aneh karena mimpi itu seperti sungguhan terjadi. Siapakah Ki Buyut Banyu Biru? Dia sebenarnya adalah Kebokanigara, kakak dari ayahnya. Ki Banyu Biru paman Jaka Tingkir adalah guru yang terkenal. Banyak anak-anak muda datang berkunjung untuk menjadi muridnya. Di antaranya adalah Mas Manca dari desa Kalpitu di kaki Gunung Merapi. Ayahnya adalah Tantama dari militer Majapahit bernama Jabaleka. Murid yang lain adalah Ki Uragil dan Ki Wila adalah keponakan dari Ki Banyu Biru sendiri. Ki Banyu Biru mempunyai kesaktian untuk mendapat inspirasi bahwa dia akan menerima seorang murid yang akan menjadi raja terkenal di tanah Jawa. Pada sore harinya datanglah Jaka Tingkir yang melamar menjadi muridnya. Ki Banyu Biru menerima dengan senang hati. Jaka Tingkir belajar dengan rajin dan dia juga dapat berteman dengan murid-murid yang lain. Dalam tempo 3 bulan dia sudah dapat menguasai semua ilmu dan lulus dalam ujian. "Jaka, 3 bulan sudah cukup untuk kamu belajar ilmu dari saya. Nah sekarang kamu kembali ke Demak dan menghadap Sultan kembali," kata Ki Banyu Biru. "Tapi saya takut karena Sultan akan menolak saya," kata Jaka. "Jangan takut dan jangan ragu-ragu anakku. Sultan akan mengadakan kunjungan ke Gunung Prawata pada musim ini seperti biasanya dan kamu dapat menemui dia di sana. Ini saya bekali kamu segenggam tanah," kata Ki Banyu Biru. "Segenggam tanah? Untuk apa?" "Pada perjalanan kamu nanti, kamu akan menemui kerbau Danu di kaki Gunung Prawata. Jejali dia dengan tanah ini, kerbau itu akan mabuk dan mengamuk. Ikuti dia kemana larinya. Dia akan menuju ke alun-alun di muka vila raja. Kemudian raja akan meminta kamu untuk menangkap binatang itu," kata Ki Banyu Biru. Menakjubkan planning Ki Banyu Biru.
Tapi mungkin ini merupakan ramalan bukan rencananya, pikir Jaka. Saya harap rencana ini akan terrealisasi nantinya, kata Jaka. Jaka, kamu akan ditemani oleh Ki Manca, Ki Uragil dan Ki Wila. Jadilah tim yang kompak dalam menghadapi semua hal, kata Ki Banyu Biru. Keempat anak muda itu memulai perjalanannya menuju Gunung Prawata. Pada perjalanannya mereka memerlukan tempat bermalam. Lurah di suatu desa menawarkan rumahnya untuk menginap. Lurah itu bernama Baureksa. Mereka menerima tawarannya. Adalah seorang gadis cantik dan menarik dan juga pandai bergaul tinggal di rumah itu. Dia adalah anak gadisnya Ki Lurah sendiri, namanya Kaninten. Jaka tertarik dengannya dan Kaninten pun merespon, maka jadilah cinta kilat. Karena mereka hanya tinggal 2 hari saja. Maka Jaka dan kawan-kawannya minta pamit kepada Ki Lurah untuk meneruskan perjalanannya. Ki Lurah, kami berterima kasih atas layanan. Selanjutnya kami minta diri untuk meneruskan perjalanan kami, kata Jaka. Sebelum engkau pergi, saya ada berita dari anak saya yang mengatakan bahwa kamu telah mempermalukan anak saya. Maka saya minta kepada kamu, Jaka Tingkir, untuk mengawini anak saya, kata Ki Lurah. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya minta maaf jika dalam pergaulan saya telah menyakiti Anda semua. Saya memaksa atau saya akan bunuh kamu semua, kata Ki Lurah. Saya sudah mempunyai kekasih yang akan saya kimpoi segera. Dia adalah Ratu Mas Cempa, puteri kerajaan Demak. Saya tidak bisa mengawini Kaninten, kata Jaka. Baureksa memegang hulu kerisnya dan menusuk dengan gerakan cepat. Jaka menghindar dan kemudian membalas dengan pukulan yang tepat ke mukanya. Walaupun tanpa senjata, Jaka dapat mengatasi serangan Baureksa karena dia adalah muridnya Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Banyu Biru. Dalam beberapa menit, Jaka memberikan pukulan terakhir, jadilah dia pemenang di dalam pertarungan ini. Tetapi pasukan Jagabaya atau semacam pasukan privat telah mengepung keempat anak muda itu. Hai anak muda, engkau telah mempermalukan anak gadis kami yang terbaik. Maka engkau tidak dapat keluar dari desa kami ini. Engkau harus mati atau kami yang mati, kata pemimpin Jagabaya. Tenang Kisanak. Saya tidak melakukan sesuatu atau menyakiti Kaninten, bahkan dia sekarang baik-baik saja. Saya tidak melakukan sesuatu, sumpah, saya minta maaf, kata Jaka. Baiklah, atas nama Baureksa saya akan merundingkan kepada kamu. Saya menawarkan. Untuk kompensasi malu Kaninten saya minta kamu membayar 1000 kepeng, kata kepala Jagabaya. Baiklah, saya terima tawaranmu. Kemudian Jaka membayar. Mereka mendapatkan pengalaman berharga di desa Baureksa ini tentang wanita. Jaka Tingkir harus mengendalikan keinginannya kepada wanita di masa akan datang. Wanita itu dapat merubah nasib seorang laki-laki dan dapat merubah karir seorang laki-laki. Mereka meneruskan perjalanannya ke Gunung Prawata guna menemui Sultan. Setelah sampai di kaki gunung mereka melihat seekor kerbau sedang merumput. Ini tentulah kerbau Danu yang dikatakan oleh Ki Banyu Biru. Dan tentunya padang rumput ini sudah dekat dengan Villa Raja. Jaka Tingkir mengambil segenggam tanah dari kantungnya dan mendekati kerbau tadi. Kalem, sedikit kerbau, kemudian dijejalkan tanah itu ke dalam mulutnya. Beberapa menit kemudian, kerbau itu menggoyang-goyangkan kepalanya. Matanya mulai merah dan kakinya mulai digaruk-garukan ke tanah. Berhasil kerja tanah tadi. Kerbau Danu benar-benar mabuk, dia lari dengan cepat ke arah pasar. Dia lari dengan cepat menabrak apa-apa yang di depannya. Orang-orang di pasar gempar dan lari menyelamatkan diri sambil berteriak-teriak. Tidak seorang pun yang dapat menangkap atau menenangkan kerbau itu. Bahkan prajurit-prajurit Demak. Sehingga salah seorang prajurit menghadap Sultan langsung dan melapor. Tuan, ada seekor kerbau yang mengamuk menghancurkan apa saja di pasar. Tak seorang pun yang sanggup melawannya, seekor binatang mengamuk dan tak seorang pun berusaha. Baiklah. Saya perintahkan kepada kamu untuk memobilisasi prajurit guna menangkapnya. Giring dia ke arah alun-alun dan buatkan sebuah panggung untuk saya guna mengamati alun-alun, kata Sultan. Baik tuanku, kerbau Danu adalah kerbau besar yang garang, memasuki alun-alun.
Ada beberapa serdadu yang mencoba menangkapnya tapi gagal, bahkan beberapa prajurit terluka dan yang lain menjadi takut. Beberapa pekerja sibuk membuat panggung untuk raja mengamati. Hari itu adalah hari ketiga sejak Danu mabuk dicekoki tanah ke dalam mulutnya. Sultan dan pengikutnya duduk di panggung. Dia menarik kesimpulan bahwa semua serdadunya telah gagal. Sementara itu orang-orang dari kampung dan kampung sekitarnya telah datang ke pinggir alun-alun menonton kerbau yang mabuk. Di antaranya adalah Jaka Tingkir dan teman-temannya. Tiba-tiba Sultan melihat Jaka di antara rakyat tanpa sengaja. Sultan memberikan tanda kepada bawahannya dan berkata, "Adakah kamu melihat anak muda yang berada di sana? Dia pasti Jaka Tingkir. Katakan kepadanya untuk menangkap kerbau. Jika dia berhasil, saya akan memberikan pengampunan atas dosa-dosanya." Pengawal mendekati Jaka Tingkir. "Hai Jaka, Sultan meminta kamu untuk menangkap kerbau itu. Jika kamu berhasil, Sultan akan memberikan pengampunan atas dosa-dosa kamu." "Benarkah? Saya akan mencoba. Terima kasih banyak," kata Jaka. Dia melompati pagar alun-alun dan mendekati panggung dan tunduk menghormat menghadap Sultan. "Ini adalah kesempatan saya untuk mempraktekkan ilmu silat saya dari Ki Ageng Banyu Biru dan Ki Ageng Sela. Dan juga kesempatan saya untuk kembali kepada karir saya dan tidak ketinggalan untuk bersatu kembali dengan Ratu Mas Cempa," pikir Jaka. "Tuanku, saya akan mencoba semua kemampuan saya. Doakan saya," kata Jaka. Dia berbalik menghadapi binatang itu. Kerbau itu lari ke arahnya dengan kepala ditundukkan. Jaka menghindar dan Jaka kembali dari belakang kerbau guna menangkap ekornya. Dia berhasil menangkap ekornya dan menarik sekuat tenaganya sampai kerbau itu pingsan. Dia memukul kepala kerbau itu dengan tinjunya sampai kepala kerbau itu pecah. Kerbau mati dalam sekejap. Para penonton berteriak gembira ria. "Hidup Jaka! Hidup Jaka!" Mas Manca, Ki Uragil dan Ki Wila bersorak-sorak gembira. Kemudian mereka melompati pagar dan mendekati Jaka. Ki Manca menggendong Jaka di punggungnya dan berkeliling lapangan diikuti oleh teman-temannya. Sampai di muka panggung mereka berhenti dan memberi hormat kepada Baginda. "Sangat baik Jaka. Kamu hebat. Engkau menghadap saya 1 hari setelah besok," kata Sultan dan tampak dia tersenyum yang menandakan bahwa dia tidak marah lagi. "Kanjeng Sinuwun, saya Jaka Tingkir bersama teman-teman saya menghadap Baginda. Saya akan datang ke istanamu sesuai perintahmu," kata Jaka. Hari di mana dia harus menghadap Sultan adalah hari yang terindah di dalam hidupnya. Hari karunia dari Tuhan Yeme. Dia duduk di lantai dengan kaki bersila layaknya seorang rakyat Jawa menghadap rajanya. Kemudian Baginda bersabda, "Jaka, mulai sekarang kamu menduduki posmu sebagai Tamtama di dalam kemiliteran Demak." Tamtama adalah salah satu kedudukan yang cukup tinggi di dalam ranking militer Demak. Kabar dari masyarakat Demak yang dia dengar. Tidak seorang pun mau mengikuti Jaka guna membunuhnya pada waktu Jaka diusir dari jabatannya dan dihukum. Bukan saja mereka takut tapi juga mereka menghormati Jaka. Setiap prajurit Demak mengakui bahwa Jaka adalah pemimpin yang karismatik. Rumor yang tersebar di masyarakat bahwa Jaka pernah membunuh salah seorang prajurit yang ingin menangkapnya sewaktu dijatuhi hukuman dengan melempar daun sirih saja. Setelah 6 bulan berjalan, Sultan menaikkan pangkatnya menjadi tumenggung yang setara dengan jenderal dalam kemiliteran modern. Jaka bersyukur kepada Tuhan Yeme atas karunia-Nya yang diberikan dan bekerja lebih keras lagi guna memperbaiki militer Demak. Sultan masih berambisi untuk memperluas kerajaannya ke arah Supiturang, Mataram dan Pasuruan. Oleh sebab itulah militer Demak harus lebih baik dari sebelumnya. Pada akhirnya Sultan memutuskan mengangkat Jaka Tingkir sebagai menantunya. Alangkah senangnya dia dan juga teman-temannya tidak dapat dikatakan. Jadi tidak ada lagi pertemuan rahasia dan tidak ada lagi pengawal yang melaporkan kepada raja. Apabila Jaka bertemu dengan Ratu Mas Cempa di Kaputren, semua berjalan normal dan legal sekarang. Sultan mengadakan pesta pernikahan anaknya yang terakhir antara Jaka Tingkir dengan Ratu Mas Cempa. Semua rakyat mendukung dan merestui pernikahan pasangan yang serasi ini.
Setelah pesta pernikahan, Sultan menganugerahi kepangkatan kepada Jaka sebagai bupati di Pajang. Jadilah dia Adipati Pajang. Pajang nama sebelumnya adalah Pengging. Pada waktu itu Demak memulai ekspansinya menyerang Supit Urang dan Mataram. Keduanya dapat ditundukkan dengan mudah. Kemudian menyusul Pasuruan. Sultan sendiri memimpin penyerangan disertai dengan puteranya yang kedua, Pangeran Timur, dan tentu saja dengan Jaka Tingkir. Pada penyerangan ke Pasuruan, Sultan gugur dibunuh oleh dayangnya sendiri di tendanya. Dayang itu adalah suruhan Pangeran Aryo Penangsang, putra dari Pangeran Kanduruan. Dulu Pangeran Kanduruan dibunuh oleh keponakannya sendiri Pangeran Prawoto, putra dari Sultan Trenggono. Pasukan Demak ditarik mundur dari peperangan bersama dengan mayat rajanya. Kemudian di Demak dilakukan penobatan raja baru yaitu Pangeran Prawoto dengan gelar Sultan Mukmin, menggantikan ayahandanya, Sultan Trenggono. Sunan Giri sangat mendukung penobatan tersebut. Sunan Giri adalah salah satu dari 9 orang suci. Jadi dia mempunyai pengaruh politik di dalam Kesultanan Demak. Sultan Prawoto juga dilantik sebagai pemimpin agama, maka dia juga disebut sebagai Sunan Prawata. Jaka Tingkir dan keluarganya tinggal di Pajang sebagai Adipati Pajang. Mereka bekerja keras membangun daerahnya. Rakyat sebetulnya lebih setuju memilih Jaka sebagai raja mereka jika ada pemilihan bebas seperti di era modern. Oleh sebab itu banyak rakyat yang pindah ke Pajang untuk menjadi rakyatnya Adipati Pajang. Semua temannya dan rakyatnya mendukung dia menjadi raja. Maka Jaka mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Ibu kota kerajaan adalah Pajang, maka kerajaannya pun bernama Kerajaan Pajang. Kerajaan Demak sementara itu mengalami kemunduran sejak Sultan Prawoto sakit. Rakyat di situ pun tidak protes dengan berita Jaka Tingkir mengangkat dirinya menjadi raja. Mereka berpendapat bahwa wahyu ke Prabon memang jatuh kepada Jaka Tingkir yang berarti memang Tuhan YM menghendaki dia sebagai raja. Sultan Hadiwijoyo tidak melupakan janjinya kepada Ki Ageng Sela. Maka dia memanggil keluarga gurunya untuk didudukan sebagai pembantu-pembantunya di kerajaan. Sultan memanggil Ki Ageng Lenis, putra Ki Ageng Sela. Ki Ageng Lenis membawa puteranya, Ki Ageng Pemanahan. Kita dapat membuat catatan kecil mengenai pembantu-pembantu Sultan Hadiwijoyo seperti di bawah ini. 2. Mas Manca diangkat sebagai Patih Pajang dan bergelar Patih Mancanegara. Dia menjadi tangan kanan Sultan Hadiwijoyo dan banyak berjasa dalam perkembangan Pajang. Ki Uragil dan Ki Wila diangkat sebagai Bupati Dalam. Banyak berjasa dalam pengembangan wilayah seperti membuka lahan pemukiman dan perladangan. Ki Ageng Banyu-Biru diangkat sebagai penasehat kerajaan atau pepunden. Sultan juga tidak melupakan Ki Ageng Sela, seperti sudah diterangkan di atas. Ki Ageng Lenis, putra Ki Ageng Sela diberikan desa perdikan yang disebut Desa Nglaweyan. Selain Ki Ageng Pemanahan, sebagai putra tertua, Ki Ageng Lenis juga mengangkat anak yang namanya Panjawi. Kedua puteranya ini adalah murid dari Sunan Kalijaga. Oleh Sultan Hadiwijoyo keduanya ditugaskan sebagai kepala pasukan Tamtama Pajang dan juga keduanya diangkat saudara oleh Sultan. Ki Ageng Pemanahan mempunyai putra seorang bernama Raden Bagus Danang. Kemudian hari puteranya ini diangkat anak oleh Sultan Hadiwijoyo sebagai lanjaran, karena Sultan tidak mempunyai anak. Pangeran ini dikenal dengan nama Ngabehi Loring Pasar. Ki Ageng Pemanahan juga membawa kakak iparnya bernama Ki Juru Martani di dalam pemerintahan Sultan Hadiwijoyo. Sementara itu Aryo Penangsang, Adipati Jipang Panolam tidak merasa puas dan marah besar. Beraninya si Jaka Tingkir mengangkat dirinya sebagai raja. Lalu dengan demikian saya berada di bawah kekuasaannya dan saya harus melapor, tidak sudi. Seharusnya saya adalah Raja Demak. Karena saya adalah putra Pangeran Kanduruan dan bukan si Prawoto. Adipati Jipang sangat frustrasi karena skenarionya gagal. Misinya membunuh Sultan Trenggono berhasil dengan sukses. Seharusnya diikuti dengan penobatan dia sebagai Raja Demak pada langkah berikutnya. Mengapa tidak ada orang mendukung dia sebagai raja?
Bahkan kakeknya yang diharapkan tidak juga mendukungnya. Oleh sebab itulah dia bermaksud pergi ke Kudus hendak mencurahkan ketidakpuasannya dan nasibnya kepada kakeknya, Sunan Kudus. Mengapa dia gagal menjadi raja? Sebagaimana diketahui, Sunan Kudus adalah pembunuh ayah Karebet. Tapi di dalam cerita ini dikatakan bahwa Sunan Kudus juga sebagai salah satu gurunya Karebet. Jadi Sultan Hadiwijoyo menghormati Sunan Kudus, sekalipun dia adalah pembunuh ayahnya. Sebaliknya Sunan Kudus adalah kakeknya Aryo Penangsang. Oleh sebab itulah Sunan Kudus selalu membela cucunya. Bukan hanya cucunya tapi juga Sunan Kudus adalah gurunya. Adipati Jepang Panolan beserta seluruh stafnya datang ke Kudus, menghadap Sunan Kudus. Dia datang dengan marah dan muka yang masam. Tidak tersenyum dan tidak hormat kepada semua orang yang ditemuinya di Kasuhunan Penangsang. Bukan caranya begitu. Menghadap saya dengan muka marah dan masam seperti kamu itu, kata Sunan Kudus dengan marah. Saya minta maaf, Eyang benar, saya lagi muak, mengapa Prawoto yang menjadi raja, seharusnya saya. Percuma saya melenyapkan Paman Trenggono, kata Aryo Penangsang. Hai, jangan ngomong sembarangan, ngawur seperti itu. Apakah kamu datang hanya ingin mencurahkan kemarahanmu? Kata Sunan Kudus dengan lebih marah. Aryo Penangsang demikian sombong sehingga dia merasa biasa saja sewaktu mengatakan bahwa dia yang melenyapkan Sultan Trenggono. Hal ini yang membuat Sunan Kudus marah besar. Maaf Eyang Guru. Bukan maksud saya mau marah-marah di muka guru. Tapi saya memang sedang frustrasi, kata Aryo Penangsang. Baiklah, saya dapat mengerti apa yang sedang kamu hadapi. Tapi hadapilah masalah ini dengan kalem dan mudah, kata Sunan Kudus. Semua orang yang mengetahui sejarah Demak tentu akan setuju bila saya sebenarnya adalah raja yang syah. Karena saya adalah putra Pangeran Kanduruan. Tapi mengapa semua orang tidak mendukung saya? Bahkan Eyang sendiri tidak mendukung. Kata Aryo Penangsang, dia sudah mengatakan maaf tidak akan marah. Tapi kali ini marah lagi, bahkan marah langsung kepada Eyangnya. Dia meneruskan. Saya juga sakit hati dengan tindakan si Karebet yang tidak diduga langsung menjadi raja. Beraninya dia, apa pangkatnya dia, dan dia tidak menghargai saya, tidak memandang martabat saya. Saya tidak setuju Jepang Panolan di bawah kekuasaan Pajang. Baiklah, apakah kamu sudah puas mencurahkan semua masalahmu? Jangan dikira aku kakekmu diam berpangku tangan. Tidak. Bahkan saya berpikir bagaimana memecahkan masalah ini. Apa pendapatmu? Bila seseorang sebagai muridku berkhianat kepada alma maternya dan pergi berguru kepada orang lain? Kata Sunan Kudus. Siapakah dia yang dimaksud guru? Dia adalah Pangeran Prawoto. Dia lari dan berguru kepada Sunan Kalijaga, kata Sunan Kudus. Jadi apa yang akan kita lakukan guru? Engkau adalah muridku. Apakah engkau mau bermaksud membersihkan sekolahmu dari pengkhianat seperti Pangeran Prawoto? Kata Sunan Kudus. Akan kita bunuhkah dia guru? Saya tidak mengatakan itu. Kata Sunan, Guru katakanlah dengan jelas dan tegas, kata Aryo Penangsang. Penangsang, jangan memaksa saya, berbicara harus dengan sopan kepada gurumu, kata Sunan Kudus. Maaf, tetapi saya akan menunggu perintahmu, kata Aryo Penangsang. Tidak, saya tidak akan mengeluarkan perintah. Kamu datang ke Kudus dengan kemarahanmu untuk membunuh Sultan Prawoto dan Jaka Tingkir. Itu semua adalah masalahmu, dan bukan masalah saya, kata Sunan Kudus. Apakah engkau merestui Eyang? Kata Aryo Penangsang. Tidak. Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak pernah memberi kamu perintah untuk membunuh Sultan Prawoto dan Jaka Tingkir, tapi saya juga tidak pernah mencegahmu. Tetapi harus diingat bahwa Sultan Prawoto bukan saja seorang raja tapi juga seorang pemimpin agama. Jadi apabila terjadi sesuatu yang tidak baik dengannya, negeri ini akan geger, kata Sunan Kudus. Saya tidak peduli. Saya siap apapun yang akan terjadi, bahkan saya siap untuk menyatakan perang dengan kerajaan Demak, kata Aryo Penangsang. Aryo Penangsang dan Patih Matuhun kembali ke Jepang Panolan. Pada istananya, Aryo Penangsang memanggil pengawalnya yang terbaik, namanya Rangkut, untuk diberi tugas
Rangkut, kamu mempunyai tugas dari saya. Saya tahu bahwa tugas ini berat bagimu, bunuh Raja Demak. Jangan katakan tidak. Setiap prajurit Jepang Panolan adalah pemberani dan tidak takut mati untuk negaranya dan rajanya. Kamu mengerti? Kata Aryo penangsang. Tapi, tidak ada tapi. Kerjakan perintah saya. Raja Demak mempunyai kesaktian yang mana keris saya tidak akan mempan menembus tubuhnya. Kata Rangkut. Jangan takut akan hal itu. Ambil keris kamu dan bawalah pada Sunan Kudus. Sunan akan membacakan mentera di keris kamu, maka besi tua itu akan bertuah. Terima kasih subscribe Barini Tip. Semua ilmu dipelajari dengan baik, maka guru menjadi senang sehingga Jaka diangkat menjadi anaknya. Pada suatu malam Ki Ageng Sela bermimpi membabat hutan untuk membuat ladang. Sewaktu dia datang ke hutan dia melihat Jaka Tingkir sudah ada di situ bahkan sudah menebang beberapa pohon di situ. Kemudian dia terbangun. Dia berpikir tentang mimpinya, apakah arti mimpi ini? Kata orang mimpi membersihkan hutan berarti akan menjadi raja. Kalau begitu Jaka Tingkir akan menjadi raja suatu waktu. Ki Ageng Sela sebagai keturunan Ningrat Majapahit selalu berdoa memohon kepada Tuhan Yeme agar keturunannya kelak dapat menjadi raja suatu saat nanti. Dia berdoa agar harapannya dapat terkabul. Jaka, pernahkah engkau bermimpi yang menurut kamu mimpi itu aneh? Tanya Ki Ageng Sela. Pernah guru. Saya bermimpi bulan jatuh di pangkuan saya. Itu terjadi sewaktu saya bertapa di Gunung Talamaya. Dan sewaktu saya bangun, saya mendengar suara dentuman yang berasal dari puncak gunung itu. Kata Jaka Tingkir. Anakku, itu adalah mimpi yang bagus sekali. Untuk membuka tabir mimpi itu maka sebaiknya kamu pergi ke Demak dan menjadi abdi di sana guna merebut posisi yang baik di lingkungan istana. Saya akan berdoa untuk kesuksesan kamu, kata Ki Ageng Sela. Setelah Ki Ageng Sela memberi wejangan dia melepas keberangkatannya menuju Demak. Sebelum pergi ke Demak, Jaka Tingkir mampir dulu menemui ibu angkatnya sekedar mengucapkan salam. Ibu angkatnya terkejut melihat anaknya pulang terlalu awal. Apakah engkau sudah menyelesaikan tugas belajarmu? Tentu engkau adalah murid terpandai, kata Nyonya Tingkir. Tidak ibu, tapi saya mendapat tugas untuk pergi ke Demak guna mengabdi ke istana. Kata Jaka Tingkir. Demak, nampak ketidaksenangan Nyonya Tingkir dengan Demak. Karena dia teringat akan kematian ayah anaknya yang dibunuh oleh Sultan Bintoro. Demak akan mengalami kemajuan dan saya akan mendapat suatu posisi yang bagus di kalangan istana. Demikian ramalan Ki Ageng Sela, guruku, kata Jaka. Barangkali dia benar karena dia mempunyai kekuatan supernatural. Baiklah, saya mendukung rencana ini. Dan saya minta kamu untuk tinggal di saudaraku di desa Ganjur, pamanmu di sana sebagai lurah Ganjur. Tinggallah di sini untuk 2 hari karena saya masih kangen dengan kamu, kata Nyonya Tingkir. Selama tinggal di rumah, Jaka bekerja di sawah bertanam padi. Selagi dia bertanam, ada orang menegur, "Hai Jaka, mengapa kamu masih ada di sini? Bukankah kamu harus ke Demak secepatnya?" Dia adalah Sunan Kalijaga, salah satu dari 9 orang suci yang pertama membawa agama Islam. Sebagai orang alim dia tahu akan masa depan Jaka, maka dia menganjurkan agar Jaka segera ke Demak. Kerajaan Demak dengan raja pertamanya adalah Sultan Bintoro atau Raden Patah. Beliau wafat pada tahun 1518. Sultan mempunyai anak-anak seperti di bawah ini. Yang pertama adalah Ratu Mas, beliau menikah dengan Pangeran Cirebon. Walaupun dia anak tertua, tetapi dia tidak berhak untuk menjadi raja, karena perempuan. Putra yang kedua adalah Pati Unus atau Pangeran Sabranglor. Dia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Pada waktu usianya 17 tahun dia ikut bertempur di Selat Malaka memerangi orang Portugis. Bantu-membantu dengan Sultan dari Malaka, Sultan Mahmud Shah. Oleh sebab itu dia bergelar Pangeran Sabranglor yang artinya pergi ke luar negeri. Setelah memerintah kerajaan selama 3 tahun dia dibunuh oleh seseorang. Rumor di masyarakat mengatakan bahwa yang membunuh adalah adiknya yang terkecil, Pangeran Trenggono.
Anak ketiga adalah Pangeran Kanduruan atau Pangeran Sedalepen. Dia seharusnya berhak menduduki tahta kerajaan. Tapi sayang dia dibunuh oleh keponakannya sendiri. Pangeran Prawoto, anak tertua dari Pangeran Trenggono. Jadi kerajaan Demak berlumuran darah yang dilakukan oleh Sultan Trenggono beserta keluarganya. Jaka Tingkir akan menghadap Sultan Demak yang pada saat itu adalah Sultan Trenggono. Yang pertama dia kunjungi adalah Lurah Ganjur guna mendapat rumah penginapan. Dia serahkan surat dari ibu angkatnya kepada Ki Lurah. Hai Jaka, kamu sekarang sudah besar. Saya teringat pada waktu saya berkunjung terakhir ke rumahmu. Engkau masih kecil, umur kamu 5 tahun. Kata Lurah Ganjur. Dia seorang pemuda ganteng, sopan dan kuat. Jadi saya kira dia akan mudah untuk menjadi abdi dalam istana, pikir Ki Lurah. Hai Jaka, besok adalah hari Jumat. Sultan akan sembahyang di Masjid Agung Demak. Jadi besok pagi-pagi kita bersama-sama akan membersihkan masjid. Diharapkan Sultan akan melihat kamu dan mengangkat kamu sebagai pengawalnya atau abdi dalam. Kata Ki Lurah. Terima kasih. Ini adalah kesempatan saya untuk melihat Sultan yang terkenal itu dari jarak dekat dan juga untuk pertama kalinya, kata Jaka Tingkir. Pagi-pagi sekali Ki Lurah beserta stafnya dan juga Jaka sudah berangkat ke masjid untuk bekerja. Membersihkan masjid dan halamannya. Disebabkan Jaka terlalu tekun dengan pekerjaannya. Dia tidak melihat atau menyadari kalau Sultan dan rombongannya sudah dekat akan melalui tempatnya. Jika dia pergi gitu saja maka dia akan membelakangi Sultan. Tapi jika dia diam di tempat itu, tentu dia akan dilanggar oleh Sultan beserta rombongannya. Tempat dia sedang bekerja adalah di antara dua kolam yang tempatnya sempit, tempat lalu Sultan. Tiba-tiba dia melompat melewati kolam. Itu adalah salah satu pelajaran silat yang diajarkan oleh Ki Ageng Sela. Sultan dan rombongan sangat terkejut, begitu juga Ki Lurah Ganjur. Sultan mendekati Lurah Ganjur dan memberi tanda agar anak muda tadi untuk datang menemuinya sesudah sembahyang Jumat. Ki Lurah Ganjur pucat mukanya. Hukuman apa yang akan dijatuhkan Sultan kepada Jaka Tingkir? Tingkir, tindakanmu tadi adalah melanggar kesopanan. Sultan berkenan menemuimu nanti setelah sembahyang Jumat. Saya harapkan Sultan tidak akan memberimu hukuman, kata Ki Lurah Ganjur. Saya minta maaf Paman. Saya tidak menyadari kalau Sultan dan rombongan tiba-tiba sudah ada di muka saya. Kata Jaka Tingkir. Apa yang harus saya katakan kepada ibumu? Nyonya Tingkir, jika Sultan memberikan hukuman, kata pamannya. Akankah dia memberi hukuman? Saya hanya melompati kolam, kemudian dihukum karena tindakan itu? Kata Jaka, dengan berbuat seperti itu kamu telah pamer kepandaian silatmu. Kamu tahu bahwa Demak ini adalah gudangnya master silat, kata pamannya. Tidak berapa lama kemudian Sultan beserta rombongan sudah keluar dari masjid dan menemui Jaka. Tingkir, siapakah namamu anak muda? Kata Sultan. Nama saya Jaka Tingkir, siapakah orang tuamu? Tanya Sultan, orang tua saya bernama Ki Ageng Tingkir. Masih ada hubungan keluarga dengan Ki Lurah Ganjur, bahkan saya juga bermalam di rumah Ki Lurah. Jawabnya. Kamu tidak pernah cerita bahwa kamu mempunyai seorang keponakan Ganjur. Anak muda, besok kamu menghadap saya di istana, kata Sultan. Pendek cerita, Jaka Tingkir diterima sebagai abdi dalam pegawai istana. 2 tahun kemudian dia diangkat sebagai tumenggung di kalangan militer kerajaan Demak. Karena dia pandai, cerdas, berilmu dan tahu membawa etiket kerajaan. Dia mengadakan reorganisasi kalangan militer di kerajaan dan melatih keterampilan prajurit Demak, yang menjadikan militer Demak cukup disegani. Sultan sangat senang dan puas kepada hasil kerja Jaka Tingkir, sehingga dia mengangkat anak kepada Jaka Tingkir. Disebabkan Jaka Tingkir adalah pemuda yang ganteng, maka banyak wanita-wanita mengharapkan menjadi kekasihnya. Pada suatu hari, selagi Jaka bertugas di istana, dia melihat seorang wanita cantik tanpa sengaja. Dia adalah Puteri Mas Cempa yang tinggal di Kaputren. Tidak seorang pun boleh masuk ke dalam Kaputren tanpa seizin Baginda. Puteri pun melihat dia, maka keduanya saling jatuh cinta.
Mana mungkin Baginda mengambil mau saya sebagai menantu, karena saya hanyalah pemuda desa. Tapi melihat matanya, nampaknya dia jatuh hati juga sama seperti saya. Bagaimana cara saya mengutarakan rasa cinta saya kepadanya? Kalau saya tidak diperkenankan masuk ke dalam Kaputren? Itu adalah permasalahan Jaka. Pikir Jaka Tingkir. Dia hampir melupakannya. Tapi pada suatu hari seseorang mengantar surat rahasia dari dia, Puteri. Dia mengundang datang ke Kaputren. Dia juga menyertakan peta jalan rahasia untuk sampai ke Kaputren sehingga tidak ada seorang pun mengetahui kehadirannya di Kaputren. Sejak itu terjadilah beberapa pertemuan rahasia di antara kedua pasang muda-mudi yang sedang dimabuk asmara. Sejauh ini lancar-lancar saja karena tidak ada yang tahu pertemuan tersebut. Hanya teman-temannya mencurigai dia sedang dilanda asmara karena sering kedapatan melamun. Pada akhirnya pengawal kerajaan melihat dari kejauhan. Jaka Tingkir bersama Puteri Mas Cempah berada di Kaputren. Kemudian melaporkan ke Baginda dan Baginda segera memanggil Jaka menghadapnya. Mengapa engkau berani melanggar aturan memasuki Kaputren? Tanya Sultan. Belum pernah Jaka melihat Sultan kelihatan semarah hari ini karena dia memang belum pernah berbuat kesalahan. Nafasnya menjadi sesak dan mukanya pucat. Dia tidak pernah berkata bohong, maka juga saat ini. Tuanku, saya dengan Puteri Mas Cempah sedang merundingkan sesuatu. Katanya apa itu? Tanya Sultan. Kami berdua saling jatuh cinta, kata Jaka. Beraninya kamu. Kamu harus tahu dan menyadari. Kamu hanyalah pemuda rakyat biasa dari kampung, kamu hanyalah petugas layan istana kami. Mulai sekarang kamu dipecat dan dihukum. Kamu masuk hutan tanpa membawa senjata dan saya akan perintahkan semua prajurit Demak untuk menangkap kamu hidup atau mati. Saya akan umumkan bahwa kamu telah mencuri pusaka keramat kerajaan. Baju Antakusuma, sekarang pergi, saya tidak mau melihat kamu lagi, kata Sultan. Sangat buruk dan bahkan lebih buruk disebabkan mencuri baju Antakusuma berarti bukan saja prajurit Demak akan mengejarnya, bahkan semua rakyat Demak akan ikut mengejar. Maafkan saya Tuan, saya akan melaksanakan perintah Tuan. Bila saya gagal dan mati, maafkan saya dan Ratu Mas Cempah, kami berdua saling mencintai, kata Jaka. Kemudian dia pergi masuk hutan. Sepanjang itu tidak ada seorang prajurit pun yang mengikutinya guna membunuhnya. Sultan di balik itu merasa sangat tertekan dan penuh penyesalan karena dia sebenarnya membutuhkan. Dia sebagai prajurit yang baik, organisatoris yang handal dan seorang pemuda yang ganteng. Jaka adalah pemuda sempurna tanpa cacat yang dapat ditemukan. Bahkan dia adalah sempurna sebagai memantunya. Sultan tidak mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah berdarah biru dari kerajaan Majapahit. Musuhnya. Jaka meninggalkan Demak dengan cepat. Tanpa tujuan, hanya kesedihan yang mendalam dan frustrasi kehilangan kekasihnya Ratu Mas Cempah. Sewaktu dia beristirahat di bawah pohon di suatu hutan, seseorang datang menghampiri. Hai anak muda, mengapa kamu berada di hutan yang angker ini? Tanya orang tua. Saya Jaka Tingkir dari desa Tingkir. Saya adalah anak dari Ki Ageng Pengging. Orang tua saya sudah meninggal dunia sewaktu saya masih muda. Kemudian saya diangkat anak oleh Ki Ageng Tingkir, jadi nama saya adalah Jaka Tingkir. Matanya menjadi basah karena menangis. Oh anakku, ayahmu adalah temanku, nama saya adalah Ki Ageng Butuh. Jadi apa yang terjadi dengan kamu sehingga kamu berada di hutan ini? Tanya Ki Ageng Butuh. Dan Jaka menceritakan apa yang terjadi. Jadi apa rencana kamu selanjutnya? Saya tidak tahu, mungkin saya akan bunuh diri, kata Jaka. Jangan lakukan itu anakku. Itu tidak baik. Saya tahu pikiran kamu sedang kacau karena kamu sedang mendapat kesulitan dan kesedihan yang mendalam. Alangkah baiknya jika kamu datang ke rumahku dan semuanya akan menjadi dingin dan tenang, kata Ki Ageng Butuh. Jaka Tingkir setuju atas saran itu dan menginap selama seminggu atau lebih di rumahnya. Ada juga di sana tetangganya, Ki Ageng Ngerang yang juga teman ayahnya. Kedua orang itu mengajarkan Jaka ilmu mistik dan ilmu spiritualisme yang membuat Jaka menjadi orang baik, sopan dan bijaksana.
Sesudah 1 bulan, Jaka Tingkir ingin kembali ke Demak. Mengharapkan Sultan sudah dapat melupakan dosanya dan dapat menerimanya seperti sebelumnya. Sesudah mengucapkan terima kasih dan salam kepada kedua gurunya, dia meninggalkan desa Butuh pergi ke Demak. Dia sampai ke pintu gerbang kerajaan dan menemui pengawal di sana yang masih mengenalinya sebagai tutor pendidikan kemiliteran. Mereka bercakap dan berdiskusi mengenai situasi istana. Tapi Sultan masih marah kepada Jaka, kata pengawal itu. Jaka sangat kecewa dengan keterangan itu. Dia meninggalkan Demak dan menuju Pengging, kota kelahirannya. Dia meninggalkan Pengging sewaktu dia berumur 2 tahun, maka tampak agak aneh kota itu. Dia bertanya kepada seseorang di jalan, di mana kuburan ayahnya. Dia pergi ke kuburan ayahnya guna memberikan bunga. Dia tertidur di kuburan karena dia terlalu lelah berjalan. Dia bermimpi seseorang datang kepadanya dan berkata, "Anakku Karebet, jangan bersedih, jangan biarkan hidupmu menjadi sia-sia. Jadi kamu harus pergi ke desa Banyu Biru dan temui Ki Buyut Banyu Biru. Jadilah muridnya dan patuhi semua perintahnya. Aku adalah ayahmu, Ki Ageng Pengging." Dia terbangun dan merasa aneh karena mimpi itu seperti sungguhan terjadi. Siapakah Ki Buyut Banyu Biru? Dia sebenarnya adalah Kebokanigara, kakak dari ayahnya. Ki Banyu Biru paman Jaka Tingkir adalah guru yang terkenal. Banyak anak-anak muda datang berkunjung untuk menjadi muridnya. Di antaranya adalah Mas Manca dari desa Kalpitu di kaki Gunung Merapi. Ayahnya adalah Tantama dari militer Majapahit bernama Jabaleka. Murid yang lain adalah Ki Uragil dan Ki Wila adalah keponakan dari Ki Banyu Biru sendiri. Ki Banyu Biru mempunyai kesaktian untuk mendapat inspirasi bahwa dia akan menerima seorang murid yang akan menjadi raja terkenal di tanah Jawa. Pada sore harinya datanglah Jaka Tingkir yang melamar menjadi muridnya. Ki Banyu Biru menerima dengan senang hati. Jaka Tingkir belajar dengan rajin dan dia juga dapat berteman dengan murid-murid yang lain. Dalam tempo 3 bulan dia sudah dapat menguasai semua ilmu dan lulus dalam ujian. Jaka, 3 bulan sudah cukup untuk kamu belajar ilmu dari saya. Nah sekarang kamu kembali ke Demak dan menghadap Sultan kembali, kata Ki Banyu Biru. Tapi saya takut karena Sultan akan menolak saya, kata Jaka. Jangan takut dan jangan ragu-ragu anakku. Sultan akan mengadakan kunjungan ke Gunung Prawata pada musim ini seperti biasanya dan kamu dapat menemui dia di sana. Ini saya bekali kamu segenggam tanah, kata Ki Banyu Biru. Segenggam tanah? Untuk apa? Pada perjalanan kamu nanti, kamu akan menemui kerbau Danu di kaki Gunung Prawata. Jejali dia dengan tanah ini, kerbau itu akan mabuk dan mengamuk. Ikuti dia kemana larinya. Dia akan menuju ke alun-alun di muka vila raja. Kemudian raja akan meminta kamu untuk menangkap binatang itu, kata Ki Banyu Biru. Menakjubkan planning Ki Banyu Biru. Tapi mungkin ini merupakan ramalan bukan rencananya, pikir Jaka. Saya harap rencana ini akan terrealisasi nantinya, kata Jaka. Jaka, kamu akan ditemani oleh Ki Manca, Ki Uragil dan Ki Wila. Jadilah tim yang kompak dalam menghadapi semua hal, kata Ki Banyu Biru. Keempat anak muda itu memulai perjalanannya menuju Gunung Prawata. Pada perjalanannya mereka memerlukan tempat bermalam. Lurah di suatu desa menawarkan rumahnya untuk menginap. Lurah itu bernama Baureksa. Mereka menerima tawarannya. Adalah seorang gadis cantik dan menarik dan juga pandai bergaul tinggal di rumah itu. Dia adalah anak gadisnya Ki Lurah sendiri, namanya Kaninten. Jaka tertarik dengannya dan Kaninten pun merespon, maka jadilah cinta kilat. Karena mereka hanya tinggal 2 hari saja. Maka Jaka dan kawan-kawannya minta pamit kepada Ki Lurah untuk meneruskan perjalanannya. Ki Lurah, kami berterima kasih atas layanan. Selanjutnya kami minta diri untuk meneruskan perjalanan kami, kata Jaka. Sebelum engkau pergi, saya ada berita dari anak saya yang mengatakan bahwa kamu telah mempermalukan anak saya. Maka saya minta kepada kamu, Jaka Tingkir, untuk mengawini anak saya, kata Ki Lurah. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya minta maaf jika dalam pergaulan saya telah menyakiti Anda semua.
Saya memaksa atau saya akan bunuh kamu semua, kata Ki Lurah. Saya sudah mempunyai kekasih yang akan saya kimpoi segera. Dia adalah Ratu Mas Cempa, puteri kerajaan Demak. Saya tidak bisa mengawinikan Inten, kata Jaka Bahureksa memegang hulu kerisnya dan menusuk dengan gerakan cepat. Jaka menghindar dan kemudian membalas dengan pukulan yang tepat ke mukanya. Walaupun tanpa senjata, Jaka dapat mengatasi serangan Bahureksa karena dia adalah muridnya Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Banyu Biru. Dalam beberapa menit, Jaka memberikan pukulan terakhir, jadilah dia pemenang di dalam pertarungan ini. Tetapi pasukan Jagabaya atau semacam pasukan privat telah mengepung keempat anak muda itu. Hai anak muda, engkau telah mempermalukan anak gadis kami yang terbaik. Maka engkau tidak dapat keluar dari desa kami ini. Engkau harus mati atau kami yang mati, kata pemimpin Jagabaya. Tenang Kisanak. Saya tidak melakukan sesuatu atau menyakiti Kaninten, bahkan dia sekarang baik-baik saja. Saya tidak melakukan sesuatu, sumpah, saya minta maaf, kata Jaka. Baiklah, atas nama Bahureksa saya akan merundingkan kepada kamu. Saya menawarkan. Untuk kompensasi malu Kaninten saya minta kamu membayar 1000 kepeng, kata kepala Jagabaya. Baiklah, saya terima tawaranmu, kemudian Jaka membayar. Mereka mendapatkan pengalaman berharga di desa Bahureksa ini tentang wanita. Jaka Tingkir harus mengendalikan keinginannya kepada wanita di masa akan datang. Wanita itu dapat merubah nasib seorang laki-laki dan dapat merubah karir seorang laki-laki. Mereka meneruskan perjalanannya ke Gunung Prawata guna menemui Sultan. Setelah sampai di kaki gunung mereka melihat seekor kerbau sedang merumput. Ini tentulah kerbau Danu yang dikatakan oleh Ki Banyu Biru. Dan tentunya padang rumput ini sudah dekat dengan Villa Raja. Jaka Tingkir mengambil segenggam tanah dari kantungnya dan mendekati kerbau tadi. Kalem, sedikit kerbau, kemudian dijejalkan tanah itu ke dalam mulutnya. Beberapa menit kemudian, kerbau itu menggoyang-goyangkan kepalanya. Matanya mulai merah dan kakinya mulai digaruk-garukan ke tanah. Berhasil kerja tanah tadi. Kerbau Danu benar-benar mabuk, dia lari dengan cepat ke arah pasar. Dia lari dengan cepat menabrak apa-apa yang di depannya. Orang-orang di pasar gempar dan lari menyelamatkan diri sambil berteriak-teriak. Tidak seorang pun yang dapat menangkap atau menenangkan kerbau itu. Bahkan prajurit-prajurit Demak. Sehingga salah seorang prajurit menghadap Sultan langsung dan melapor. Tuan, ada seekor kerbau yang mengamuk menghancurkan apa saja di pasar. Tak seorang pun yang sanggup melawannya, seekor binatang mengamuk dan tak seorang pun berusaha. Baiklah, saya perintahkan kepada kamu untuk memobilisasi prajurit guna menangkapnya. Giring dia ke arah alun-alun dan buatkan sebuah panggung untuk saya guna mengamati alun-alun, kata Sultan. Baik tuanku, kerbau Danu adalah kerbau besar yang garang, memasuki alun-alun. Ada beberapa serdadu yang mencoba menangkapnya tapi gagal, bahkan beberapa prajurit terluka dan yang lain menjadi takut. Beberapa pekerja sibuk membuat panggung untuk raja mengamati. Hari itu adalah hari ketiga sejak Danu mabuk dicekoki tanah ke dalam mulutnya. Sultan dan pengikutnya duduk di panggung. Dia menarik kesimpulan bahwa semua serdadunya telah gagal. Sementara itu orang-orang dari kampung dan kampung sekitarnya telah datang ke pinggir alun-alun menonton kerbau yang mabuk. Di antaranya adalah Jaka Tingkir dan teman-temannya. Tiba-tiba Sultan melihat Jaka di antara rakyat tanpa sengaja. Sultan memberikan tanda kepada bawahannya dan berkata, "Adakah kamu melihat anak muda yang berada di sana? Dia pasti Jaka Tingkir. Katakan kepadanya untuk menangkap kerbau. Jika dia berhasil, saya akan memberikan pengampunan atas dosa-dosanya." Pengawal mendekati Jaka Tingkir. "Hai Jaka, Sultan meminta kamu untuk menangkap kerbau itu. Jika kamu berhasil, Sultan akan memberikan pengampunan atas dosa-dosa kamu." "Benarkah? Saya akan mencoba. Terima kasih banyak," kata Jaka. Dia melompati pagar alun-alun dan mendekati panggung dan tunduk menghormat menghadap Sultan. "Ini adalah kesempatan saya untuk mempraktekkan ilmu silat saya dari Ki Ageng Banyu Biru dan Ki Ageng Sela.
Dan juga kesempatan saya untuk kembali kepada karir saya dan tidak ketinggalan untuk bersatu kembali dengan Ratu Mas Cempa, pikir Jaka. Tuanku, saya akan mencoba semua kemampuan saya, doakan saya, kata Jaka. Dia berbalik menghadapi binatang itu. Kerbau itu lari ke arahnya dengan kepala ditundukkan. Jaka menghindar dan Jaka kembali dari belakang kerbau guna menangkap ekornya. Dia berhasil menangkap ekornya dan menarik sekuat tenaganya sampai kerbau itu pingsan. Dia memukul kepala kerbau itu dengan tinjunya sampai kepala kerbau itu pecah. Kerbau mati dalam sekejap. Para penonton berteriak gembira ria. Hidup Jaka! Hidup Jaka! Mas Manca! Ki Uragil dan Ki Wila bersorak-sorak gembira. Kemudian mereka melompati pagar dan mendekati Jaka. Ki Manca menggendong Jaka di punggungnya dan berkeliling lapangan diikuti oleh teman-temannya. Sampai di muka panggung mereka berhenti dan memberi hormat kepada Baginda. Sangat baik Jaka. Kamu hebat. Engkau menghadap saya 1 hari setelah besok, kata Sultan dan tampak dia tersenyum yang menandakan bahwa dia tidak marah lagi. Kanjeng Sinuwun. Saya Jaka Tingkir bersama teman-teman saya menghadap Baginda. Saya akan datang ke istanamu sesuai perintahmu, kata Jaka. Hari di mana dia harus menghadap Sultan adalah hari yang terindah di dalam hidupnya. Hari karunia dari Tuhan Yeme. Dia duduk di lantai dengan kaki bersila layaknya seorang rakyat Jawa menghadap rajanya. Kemudian Baginda bersabda, Jaka, mulai sekarang kamu menduduki posmu sebagai Tamtama di dalam kemiliteran Demak. Tamtama adalah salah satu kedudukan yang cukup tinggi di dalam ranking militer Demak. Kabar dari masyarakat Demak yang dia dengar. Tidak seorang pun mau mengikuti Jaka guna membunuhnya pada waktu Jaka diusir dari jabatannya dan dihukum. Bukan saja mereka takut tapi juga mereka menghormati Jaka. Setiap prajurit Demak mengakui bahwa Jaka adalah pemimpin yang karismatik. Rumor yang tersebar di masyarakat bahwa Jaka pernah membunuh salah seorang prajurit yang ingin menangkapnya sewaktu dijatuhi hukuman dengan melempar daun sirih saja. Setelah 6 bulan berjalan, Sultan menaikkan pangkatnya menjadi tumenggung yang setara dengan jenderal dalam kemiliteran modern. Jaka bersyukur kepada Tuhan Yeme atas karunia-Nya yang diberikan dan bekerja lebih keras lagi guna memperbaiki militer Demak. Sultan masih berambisi untuk memperluas kerajaannya ke arah Supiturang, Mataram dan Pasuruan. Oleh sebab itulah militer Demak harus lebih baik dari sebelumnya. Pada akhirnya Sultan memutuskan mengangkat Jaka Tingkir sebagai menantunya. Alangkah senangnya dia dan juga teman-temannya tidak dapat dikatakan. Jadi tidak ada lagi pertemuan rahasia dan tidak ada lagi pengawal yang melaporkan kepada raja apabila Jaka bertemu dengan Ratu Mas Cempa di Kaputren. Semua berjalan normal dan legal sekarang. Sultan mengadakan pesta pernikahan anaknya yang terakhir antara Jaka Tingkir dengan Ratu Mas Cempa. Semua rakyat mendukung dan merestui pernikahan pasangan yang serasi ini. Setelah pesta pernikahan, Sultan menganugerahi kepangkatan kepada Jaka sebagai Bupati di Pajang. Jadilah dia Adipati Pajang. Pajang nama sebelumnya adalah Pengging. Pada waktu itu Demak memulai ekspansinya menyerang Supiturang dan Mataram. Keduanya dapat ditundukkan dengan mudah. Kemudian menyusul Pasuruan. Sultan sendiri memimpin penyerangan disertai dengan puteranya yang kedua, Pangeran Timur, dan tentu saja dengan Jaka Tingkir. Pada penyerangan ke Pasuruan, Sultan gugur dibunuh oleh dayangnya sendiri di tendanya. Dayang itu adalah suruhan Pangeran Aryo Penangsang, putra dari Pangeran Kanduruan. Dulu Pangeran Kanduruan dibunuh oleh keponakannya sendiri Pangeran Prawoto, putra dari Sultan Trenggono. Pasukan Demak ditarik mundur dari peperangan bersama dengan mayat rajanya. Kemudian di Demak dilakukan penobatan raja baru yaitu Pangeran Prawoto dengan gelar Sultan Mukmin, menggantikan ayahandanya, Sultan Trenggono. Sunan Giri sangat mendukung penobatan tersebut. Sunan Giri adalah salah satu dari 9 orang suci. Jadi dia mempunyai pengaruh politik di dalam Kesultanan Demak. Sultan Prawoto juga dilantik sebagai pemimpin agama, maka dia juga disebut sebagai Sunan Prawata. Jaka Tingkir dan keluarganya tinggal di Pajang sebagai Adipati Pajang.
Mereka bekerja keras membangun daerahnya. Rakyat sebetulnya lebih setuju memilih Jaka sebagai raja mereka, jika ada pemilihan bebas seperti di era modern. Oleh sebab itu Raden Hadiwijoyo atau Mas Karebet abad ke-14 adalah masa peradaban Hindu di Indonesia, di mana kerajaan Majapahit berkuasa dengan masa keemasannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Dengan patih Gajah Madanya yang terkenal dengan sumpahnya, tidak akan makan buah palapa sampai seluruh Indonesia bersatu. Pada akhir abad ke-14 kerajaan Hindu mulai runtuh sejak Kesultanan Demak yang beragama Islam di utara Jawa, musuhnya, mulai bangkit di bawah rajanya Sultan Bintoro atau Raden Patah. Pada tahun 1527 Sultan Bintoro menyerang kerajaan Majapahit Hindu yang terakhir di Kediri. Keluarga kerajaan melarikan diri dari istana. Di antaranya adalah Kebo Kenanga, putra dari Raja Andayaningrat, raja terakhir Majapahit. Kebo Kenanga beserta keluarganya dan juga prajurit pengikutnya melarikan diri dan menetap di hutan pengging di sebelah timur Gunung Merapi sebagai pengungsi. Mereka bekerja keras membersihkan hutan dan mendirikan pemukiman baru bagi keluarga dan pengikutnya. Kebo Kenanga menukar agamanya menjadi Islam dan namanya menjadi Ki Ageng Pengging. Ki di muka namanya menandakan bahwa dia adalah guru agama. Kemudian dia berteman dengan guru-guru agama Islam yang lain, di antaranya adalah Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang. Akan tetapi kakaknya, Kebo Kanigara, menolak untuk memeluk agama Islam. Dia pergi masuk hutan dan menjadi pertapa. Setelah 2 tahun berdiam di Pengging, Ki Ageng Pengging mendapatkan seorang anak yang diberi nama Karebet. Dia lahir sewaktu ayahnya sedang menikmati pertunjukan wayang beber atau wayang karebet. Maka itulah namanya Karebet. Ki Ageng Pengging menjadi guru agama yang terkenal dan desanya menjadi makmur karena kepemimpinannya. Sementara itu Raja Demak, Sultan Bintoro, tidak senang dengan kemakmuran Pengging. Pengging adalah daerah kekuasaanku. Mengapa pimpinan Pengging tidak pernah datang kepadaku dan membayar pajak? Sultan berkata kepada gurunya Sunan Kudus. Jadi apa menurut pemikiran Anda? Kata Sunan Kudus. Saya ingin Anda pergi ke Pengging dan katakan kepada Ki Pengging agar datang menghadap saya. Sekarang juga, kata Sultan. Sunan Kudus bersama 7 orang prajurit Demak bersenjata lengkap pergi ke Pengging guna menemui Ki Ageng Pengging. Dia bertemu dan berhadapan muka dengan Ki Ageng Pengging di rumahnya. Setelah bercakap-cakap mengenai masalah-masalah yang ringan sifatnya sampailah kepada hal yang prinsip. Jadi mengapa saudara tidak pernah datang ke istana dan menghadap Baginda secara langsung? Kata Sunan Kudus, saya mohon maaf belum dapat datang sekarang disebabkan banyak hal di Pengging yang harus diselesaikan. Tolong sampaikan permintaan maaf saya kepada Baginda, kata Ki Ageng Pengging. Saya datang ke sini atas perintah Raja guna meminta kepada Anda datang ke istana guna menghadap Raja. Sekarang juga, ini adalah perintah, apakah kamu mengerti? Kata Sunan Kudus. Situasi menjadi semakin kritis. Sunan Kudus memegang hulu kerisnya, demikian juga Ki Ageng Pengging. Nampaknya keduanya siap untuk berkelahi. Beberapa waktu kemudian mereka saling menusukkan kerisnya. Sunan Kudus lebih banyak menyerang dibanding Ki Ageng Tingkir. Setelah beberapa lama tampak Sunan Kudus berhasil mengatasi lawannya dan memberikan 1 tusukan pada lengan atas Ki Pengging. Disebabkan keris Sunan Kudus mengandung racun warangan, maka Ki Ageng Pengging mati seketika. Ke-7 prajurit pengawalnya dengan gerak cepat membentuk pengawalan kepada Sunan Kudus. Kemudian mereka mundur perlahan-lahan dengan keris di tangannya masing-masing. Ki Pengging tidak mempunyai pengawal yang profesional. Yang ada adalah rakyat sebagai petani dan pemukim baru. Mereka melihat pemimpinnya mati ditusuk dan mereka siap membela guna menyerang pengacau dari Demak. Tanpa diperintahkan, mereka segera menyerang para pengacau dari Demak. Tapi karena prajurit Demak memang profesional dalam berkelahi, maka mereka kalah. Kemudian para pengacau Demak ini pulang kembali ke Demak. Rakyat di Pengging sangat bersedih dengan kematian pemimpinnya. 40 hari kemudian,
Istri Ki Ageng Pengging pun meninggal dunia disebabkan kesedihan yang mendalam. Mas Karebet tinggal sendirian sebagai yatim piatu. Teman-teman ayahnya sangat bersimpati dengan anak yatim yang malang ini, diantaranya Ki Ageng Tingkir. Dia memutuskan mengangkat anak. Disebabkan Karebet tinggal di rumah besar Ki Ageng Tingkir, maka Mas Karebet lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Rumah Ki Ageng Tingkir letaknya di lain desa. Rumah ini besar karena Ki Ageng Tingkir terkenal kaya raya. Tak berapa lama kemudian, Ki Ageng Tingkir pun meninggal dunia. Jadilah Nyonya Ki Ageng Tingkir janda. Sewaktu umur Jaka Tingkir genap 20 tahun, Nyonya Tingkir mengirimnya ke Ki Ageng Sela untuk menjadi muridnya. Pada waktu itu tidak ada sekolah formal. Yang ada hanyalah guru yang mengajarkan silat, seni bela diri tradisional, agama Islam, dan ilmu spiritualisme dan mistik. Ki Ageng Sela adalah guru yang terkenal sakti. Rumor mengatakan bahwa dia pernah menangkap kilat dari langit yang akan menghantam Masjid Agung Demak. Oleh sebab itu masyarakat percaya bahwa dia mempunyai kekuatan supernatural. Ki Ageng Sela juga mempunyai keturunan Ningrat Majapahit karena dia adalah anak dari Kidang Talengkas atau Jaka Tarup yang kimpoi dengan Dewi. Jaka Tingkir menghadap Ki Ageng Sela. Engkau dapat belajar dari saya tentang ilmu apapun. Selamat datang, tapi dengan satu syarat, apakah kamu setuju? Kata Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela mempunyai kekuatan supernatural, oleh karenanya dia dapat membaca keadaan masa depan. Demikian pula dengan masa depan dari Jaka Tingkir. Saya titipkan anak dan cucu saya kepadamu, bawalah dia di dalam kesenangan maupun kesusahan. Jangan tinggalkan mereka, kata Ki Ageng Sela. Saya akan melaksanakan pesan guru semampu saya, kata Jaka Tingkir. Saya percaya kepadamu. Jika saya tidak salah melihat, maka kamu diramalkan nantinya akan mendapat karunia dari Tuhan berupa kedudukan yang baik di masyarakat. Oleh sebab itu kamu harus selalu dekat dengan Tuhan dan menjalankan perintahnya. Jaka Tingkir adalah murid yang cerdas dan rajin.